Berlatar di sebuah apartemen, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Mei yang terlihat depresi akibat peristiwa kelam yang menimpanya. Entah peristiwa macam apa itu, namun Mei benar-benar putus asa dan memilih bundir dengan cara melompat dari kamar apartemennya. Dan kisah akan berfokus pada seorang kapten polisi bernama Guan yang sedang melancarkan misi, yaitu menyelidiki kasus transaksi emas gelap dengan ditemani kedua rekan setianya. Mereka langsung melakukan penyergapan tepat saat transaksi sedang berlangsung dan ya, terjadilah baku tembak sengit antara tim Guan dengan mafia kelas kakap. Meski hanya beranggotakan 3 orang saja, Guan CS memiliki kemampuan atau skill mumpuni pun tentu dapat menangani masalah ini sehingga seperti biasa, bala bantuan pun datang terlambat untuk membereskan sisa kekacauan. Setibanya Guan di kantor, ia langsung dimarahi Pak Kepala yang kesal karena Guan sering bertindak ceroboh. Salah satunya adalah menghiraukan perintah, karena Guan seharusnya menunggu bala bantuan sebelum menjalankan aksinya tersebut. 刘局，我还有事先走了，我不听你叨了。我话还没说完呢，谁让你走了？ Tanpa memperdulikan hal itu, Guan pun pamit pulang karena teringat jika hari ini adalah ulang tahun putrinya. Setibanya di rumah, ia mendapati kue ulang tahun sudah siap di meja makan karena si anak bernama Ling sudah menyiapkan semua itu. Sehingga sebagai permintaan maaf karena pulang terlambat, Guan pun langsung pergi ke dapur untuk membuatkan soto kesukaan putrinya. 行行行，你给我做份长寿面去。遵旨。 Karena sang istri sudah tiada, Guan selaku ayah pun juga menjalani peran selayaknya ibu bagi Ling dan selalu meluangkan waktu di sela pekerjaan. Untungnya, sang anak ikhlas menerima kenyataan itu dan mengerti pada situasi dan kondisi ayahnya itu. 但也算是我的一个愿望吧。 Keesokan harinya pihak kepolisian yang telah mengidentifikasi jasad Mei mengundang ayah kandung wanita tersebut untuk sedikitnya dimintai keterangan. Si ayah bernama Liu yang juga merupakan teman dekat Guan menjelaskan jika putrinya tidak mungkin melakukan bundir dan pasti ada alasannya jika itu memang dilakukan, mengingat kepribadian Mei yang selalu ceria dalam situasi apapun. 我们经过一系列的排查。 现在可以完全确定你的女儿是自杀身亡。 Menurut hasil olah TKP, Guan pun memberitahu Liu bahwasannya kematian Mei adalah murni telah melakukan bundir karena dilihat dari riwayat chattingnya, Mei telah meminjam uang dari rentenir untuk membuka toko tato dan tepat hari ini adalah jadwal membayar hutang sehingga dapat diambil kesimpulan jika alasan Mei mengakhiri hidup adalah ingin terlepas dari kewajibannya itu. Satu tahun kemudian, Guan kembali ditemui oleh Liu yang sejak kematian Mei telah menggali informasi terkait pinjaman ilegal. Ia yang menganggap usaha Liu akan percuma saja karena tidak akan mengubah apa-apa, membuat Liu lekas menjelaskan bahwa dirinya hanya tidak ingin ada anak muda yang terjerumus dan berharap pihak kepolisian dapat menangani masalah ini sekaligus menemukan penyebab jelas akan alasan kematian putrinya. 行。 我理解你的心情，你心里一直放不下，这我都非常理解你啊。 Tak lama, Guan pun mendapat panggilan telepon dari pria misterius yang memperingatkannya untuk jangan ikut campur dalam menangani kasus kematian Mei. Entah siapa orang itu dan apa tujuannya, si pria misterius bahkan jujur sendiri telah menculik Ling dan satu teman si anak untuk dijadikan sebagai jaminan. Jika Guan ingin menyelamatkan putrinya, ia diminta untuk pergi ke pelabuhan dan mendatangi sebuah kapal pesiar. Saat ditanya ada apa di sana, si pria misterius hanya memberitahu bahwa di dalamnya tersimpan sesuatu yang akan menarik perhatian polisi. Entah apa itu, Guan pun mau tidak mau harus menuruti keinginan si penculik tersebut. Dengan cepat, Guan pun meminta rekannya bernama Li Bin untuk melakukan pelacakan terhadap ponsel milik Ling. Hingga di keesokan hari, ia pergi ke pelabuhan dan berpapasan dengan pria mencurigakan dan
Ya, terjadilah baku hantam sengit antara mereka. Identitas Guan yang seolah diketahui merupakan polisi membuatnya penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di tempat ini, sehingga ia langsung membrutal meski pada akhirnya si pria melarikan diri. Selesai dengan itu, Guan pun lekas menyisir kapal tersebut dan menemukan koper berisi emas batangan, sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan sementara bahwa si penculik ingin agar polisi menangani tuntas kasus penyelundupan ilegal. Ling sendiri terlihat baru siuman dan mendapati dirinya sudah berada di sebuah pabrik terbengkalai. Setelah melepas lakban yang mengikat kedua tangan, ia pun membantu si teman bernama, kita panggil saja Yuli, yang terus saja menangis akibat ketakutan. Saat mencari jalan keluar, mereka dibuat hariwang saat menyadari bahwa si penculik datang sehingga... Ya, Ling pun terlibat perkelahian dengan si penculik yang tentu saja bukan lawan sebanding. Yuli yang berusaha membantu juga tidak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya dibawa entah kemana tepat saat Ling mulai tak sadarkan diri. Kembali pada Guan, ia yang baru selesai memberi laporan seketika dihubungi Li Bin yang sudah melacak keberadaan ponsel milik Ling. Mendengar bahwa alamatnya adalah tempat tinggal Yu, ia pun dengan cepat pergi menemui pria itu dan menghubungi nomor ponsel Ling untuk memastikannya. Karena ponsel anaknya memang ada pada Liu, Guan pun langsung menginterogasi pria tersebut untuk mencari tahu di mana putrinya berada. Liu yang mengaku tak sengaja menemukan ponsel terbukti dari si penculik yang tiba-tiba menelpon dan ingin Guan pergi ke alamat yang diberikan guna menemui seorang wanita bernama Ran yang entah siapa itu. 现在去周江路83号，到了找一个叫周蔚然的。 Sebelum berangkat, Guan lantas menghubungi Li Bin untuk memintanya agar menyelidiki siapa Ran sekaligus latar belakang Yuli. Setibanya di lokasi, ia langsung disambut oleh seorang pemuda yang mempersilahkannya untuk masuk. Ternyata Guan diarahkan ke sebuah sasana tarung ilegal yang dikelola oleh sosok Ran. Dengan berpura-pura sebagai petarung yang dikirim oleh wanita itu, ia pun diam-diam mengirimkan pesan agar polisi menggerebek tempat itu. Sambil menunggu kemunculan Ran, Guan mau tidak mau harus bertarung melawan salah satu petarung terbaik yang ada di sana, yang karena lo jual gue beli, maka Guan pun tanpa ragu mengeluarkan skill bela diri yang dimilikinya dan... Di tengah pertarungan yang berlangsung alot, si wanita bernama Ran pun akhirnya muncul dengan ditemani si pengawal. Si pengawal yang ternyata adalah si pria yang ada di pelabuhan waktu itu tentu memberitahu Ran bahwasannya Guan adalah polisi dan menyarankannya untuk mereka pergi dari sana. Melihat Ran dan pengawalnya kabur, Guan yang dibuat kewalahan oleh lawannya itu pun langsung berusaha membalikan keadaan sehingga... Tepat setelah lawannya berhasil dikalahkan, pihak kepolisian pun datang dan langsung melakukan penggerebekan. Sementara yang lain mengamankan para pengunjung, Guan harus terlibat kejar-kejaran dengan Ran. Sampai akhirnya...
Beralih pada Ling yang masih disekap, ia mendapati bagian tubuh Yuli kini terdapat tato gambar kupu-kupu dengan sebuah angka tepat di bawahnya. Entah apa tujuan si penculik melakukan itu, Ling yang tidak ingin terus terkurung di tempat itu pun langsung mencari celah untuk mereka bisa keluar hingga menemukan satu jendela yang tertutup hebel. Setelah berhasil keluar itulah, si penculik kembali datang dan langsung menarik Yuli masuk ke dalam. Ling yang saat ini tidak bisa berbuat apa-apa, memilih pergi duluan untuk mencari pertolongan disusul oleh si penculik yang tentu saja melakukan pengejaran. Saat bersembunyi itulah, Ling dikejutkan oleh si penculik yang mengetahui keberadaannya. Pada situasi ini, untuk pertama kalinya ia melihat wajah pria tersebut yang terlihat memiliki bekas luka pada bagian pipi kiri. Entah siapa pria itu, Ling pun dengan cepat berusaha kabur dari si penculik, tetapi Guan yang mendapat kabar bahwa Ling sedang dirawat, senang sekaligus khawatir tentu ia rasakan karena takut kehilangan putrinya, yang karena dokter belum memberi izin untuk menjenguk. Guan pun disarankan Li Bin untuk pergi ke kantor polisi karena atasan sedang menunggu kehadirannya untuk mengikuti rapat. 这儿有我们呢，你就放心吧。 那辛苦你了。 Sesampainya di kantor, Guan pun disambut oleh atasan yang memberitahukan kabar baik karena ada petunjuk baru dalam kasus penculikan ini, yang mana dalam rapat disebutkan bahwasannya Ran mengelola situs judi online dan biasa melakukan pencucian uang dengan cara mendanai perusahaan pinjaman ilegal, termasuk merupakan dalang di balik transaksi emas yang sedang marak terjadi. Yang jadi kabar baiknya adalah si penculik seolah memberi petunjuk pada pihak kepolisian untuk membuka kasus lama yang masih belum terungkap, dan karena dugaan sementara penculik ini merupakan mantan dari sindikat kriminal itu, tugas mereka adalah menyelamatkan Yuli selaku sandera dan menangkap si pelaku. Dilihat dari hasil cocokologi sampel tanah yang terdapat pada sepatu Ling, dapat dipastikan jika lokasi keberadaannya adalah sebuah pabrik terbengkalai. 基于目前的情况，立即展开抓捕行动。 Singkat cerita, tibalah Guan di pabrik yang dimaksud. Di sana ia dan para polisi tidak menemukan apa-apa kecuali barang berserakan bekas perlawanan yang dilakukan oleh Ling. Keringat dengan perkataan si pemuda tempo hari, ia pun lekas menghubungi rekannya untuk mencarikan data tentang sosok juara tinju tingkat Citerep karena curiga jika orang itulah dalang di balik penculikan ini. Mendapat kabar bahwa Ling sudah siuman, Guan langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya, yang karena Yuli belum ditemukan, ia pun berjanji akan berusaha keras dalam mencari keberadaan gadis tersebut. Tapi sebelum itu, Guan lantas menanyakan ciri-ciri si penculik, sehingga Ling lekas menyebutkan apa saja yang diketahuinya. 还有他在钱镜的背上纹了2只蝴蝶， 蝴蝶， 还有一串数字0017。 Mendengar terkait tato angka yang ada pada tubuh Yuli, Guan pun jadi curiga jika itu bukanlah angka acak melainkan tanggal yang mendekati hari kematian Mei. Hingga tak lama, ia mendapat telepon dari rekannya yang sudah menemukan informasi terkait si petinju. Sehingga Guan pun langsung pergi untuk menemui orang itu. 你一定要尽全力救他。 爸爸一定把他救出来。 Berlokasi di sebuah tempat pembuangan sampah, Guan pun mulai memeriksa area sekitar, yang ketika sedang lengah, muncul seseorang yang tiba-tiba saja menyerangnya dan... Sementara Guan sibuk baku hantam dengan si pria, Li Bin sendiri baru selesai membuat sketsa wajah pelaku sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh Ling. Saat menelpon Guan untuk memberitahukan penemuannya, naas ponsel Guan telah jatuh yang membuatnya sulit untuk dihubungi dan tetap fokus melanjutkan baku hantam sengitnya itu. Di tengah pertarungan, si pria bernama Wang yang ternyata merupakan ayah kandung Yuli itu pun hanya salah paham terhadap Guan karena menganggapnya sebagai si penculik. Hingga tak lama, Guan mengangkat telepon dari Li Bin yang memberitahu bahwa bukan Wang lah pelakunya, yang membuat Guan sadar jika Wang memang benar-benar adalah ayah kandung dari si Yuli. 知道了。
Saat dimintai keterangan itulah, Wang pun jujur bahwa alasannya ada di tempat ini adalah atas dasar perintah dari si penculik. Guan yang penasaran apakah Wang pernah menyinggung atau melakukan kesalahan pada orang lain membuat Wang lekas bercerita bahwa ia dulu mengelola bisnis pinjaman ilegal dan sempat terjadi konflik dengan Ran. Sejak hari itu, mungkin ada seseorang yang ingin balas dendam terhadapnya. Teringat dengan tanggal yang sempat disebutkan oleh Ling, Guan pun lantas menanyakan terkait di mana keberadaan Wang waktu itu, dan setelah diingat-ingat, kebenaran terkait kematian Mei akhirnya terungkap bahwasannya Mei telah melakukan pinjaman pada Wang dan hilang kesuciannya akibat berusaha lari dari tanggung jawab, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa alasan si penculik melakukan semua ini adalah bentuk balas dendam atas kematian gadis tersebut. Mengetahui hal itu, Guan dengan cepat menelepon Li Bin dan menyuruhnya untuk menunjukkan sketsa wajah si pelaku pada Liu, bukan tanpa alasan. Jika Liu bukan pelakunya, bisa jadi dalang di balik ini semua adalah teman dekat Mei, dan Liu bisa saja mengenal dekat sosok itu. 从小跟小美一起长大的，外人不知道，还以为他们是亲兄妹呢。 Sesuai dugaan, Liu ternyata memang mengenal pria itu karena merupakan tetangga sekaligus teman dekat Mei. Sejak kecil, Guan pun kembali memeriksa video yang dikirim si penculik dan merasa tak asing dengan lokasi Yuli disandra, di mana tempat itu adalah bekas pabrik limbah yang sudah lama terbengkalai. Tanpa buang waktu, Guan pun langsung pergi ke lokasi itu untuk memastikannya. Setibanya di sana, ia lekas masuk seorang diri sedangkan Wang dibiarkan tetap tinggal di dalam mobil. Tak butuh waktu lama, ia berhasil menemukannya, begitu pula si penculik yang telah memasangkan peledak pada tubuh Yuli. 赶快把人放了！把王勇给我带过来！ 他做的事，法律会制裁他的。我说，把王勇给我带过来！ Tak lama, Wang pun datang menyusul karena yang diinginkan oleh si penculik adalah dirinya. Ia yang meminta maaf dan ingin agar Yuli dibebaskan, diminta agar menghabisi Guan jika ingin permintaannya terkabul. Meski ragu untuk melakukannya, Wang yang ingin putrinya selamat pun tidak memiliki pilihan lain kecuali menuruti keinginan si penculik sehingga 我只给你5分钟时间。 Untuk kedua kalinya, baku hantam sengit pun kembali terjadi di mana Guan kali ini cukup dibuat kewalahan. Tanpa sepengetahuan si penculik, mereka diam-diam menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian. Sehingga tepat ketika si penculik turun untuk memastikan hasil akhir dari pertarungan, Guan pun dengan cepat menyerang si penculik dari arah samping dan... Meski si penculik sudah dibuat tak sadarkan diri, masalah yang harus dihadapi kali ini jauh lebih besar, yaitu melepaskan bom pada tubuh Yuli. Dalam situasi panik, mereka tidak menyadari jika si penculik kembali sadar dan seketika menyerang Wang untuk menghabisinya, tetapi... 别害怕，别害怕。 Dan ya, Guan pun menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Wang. Bersamaan dengan reng-rengan polisi yang baru tiba di lokasi, ia pun lantas membujuk si penculik agar mengakhiri semua ini. Namun nasihatnya sama sekali tidak dipedulikan karena si penculik ingin salah satu di antara Wang dan Yuli mati. Sadar jika si penculik akan menekan tombol pemicu bomnya, Guan pun dengan cepat menendang pria itu dan berhasil menonaktifkan bom tepat waktu. Tamat.